Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas sedikit ataupun meringkas dari beberapa materi pertemuan yang telah kita laksanakan dari minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15. Baiklah, langsung saja. Sini kita akan membahas di pertemuan kita yang ke-9 mengenai macam-macam akhlak kepada Allah. Apabila berbicara tentang akhlak, banyak orang yang keliru membatasi akhlak hanya pada muamalah hubungan antara sesama manusia. Belaka bahwa pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang sempit dan kurang tepat, karena di luar itu masih ada akhlak yang jauh lebih penting, yaitu akhlak kepada Sang Khalik atau akhlak kita kepada Allah Sang Pencipta. Para ulama pun menjelaskan bahwa berakhlak baik pada Sang Khalik berputar pada 3 perkara: membenarkan berita yang datangnya dari Allah. Maksudnya adalah seorang tidak boleh ragu dan bimbang dalam membenarkan berita yang datang dari Allah, karena berita dari Allah bersumber dari ilmu Allah yang paling benar. Perkataannya, Allah Ta'ala berfirman, "Man asdaqu minallah hadisya," yang artinya, dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Quran Surat An-Nisa surah keempat ayat ke-87. Maka wajib bagi kita membenarkan berita dari Allah dengan mempercayainya, membelanya, berjihad di jalannya, di mana dia tidak dimasuki oleh keraguan dan kerancuan tentang kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila seorang sudah memiliki akhlak seperti ini, maka dia pun bisa menolak setiap subhat, kerancuan yang dibawa oleh orang-orang inkharul hadis atau orang-orang yang menentang hadis, tidak mau menerima hadis Nabi. Demikian juga dia bisa menolak setiap subhat yang dibawa oleh para pelaku kebid'ahan yang menambah-nambah ajaran agama dengan apa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan demikian juga dia bisa menolak semua subhat orang-orang kafir yang membenci kaum muslimin. Baiklah, kita bisa melanjutkan ke pertemuan selanjutnya, yakni di bab ke-9. Bab ke-9 kita membahas tentang akhlak dalam keluarga. Pada bab ini ialah urgensi keluarga dalam kehidupan manusia. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Dalam hubungan darah, keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat, saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi, sekalipun antara satu dengan lainnya tidak terdapat hubungan darah. Pengertian keluarga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama, dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan pengertian secara sosiologis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang disatukan dengan pernikahan, dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam satu keluarga, keutuhan sangat diharapkan oleh seorang anak, saling membutuhkan, saling membantu, dan lain-lainnya dapat mengembangkan potensi diri, kepercayaan pada diri anak. Dengan demikian diharapkan upaya orang tua untuk membantu anak menginternalisasi nilai-nilai moral dalam terwujudnya dengan baik. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anak
dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus meminta. Untuk keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu anak-anak dengan saling menghormati. Ya, sikap orang tua lebih banyak pada upaya memberi dukungan perhatian dan garis-garis pedoman sebagai rujukan setiap kegiatan, sehingga dapat mengantarkan seorang anak menjadi kepribadian yang sejati sesuai dengan ajaran agama yang diberikan kepadanya. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya, membangun keluarga sakinah. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci, terhadap persoalan pernikahan, mulai dari anjuran, menikah, cara memilih pasangan yang ideal, dan juga melakukan khitbah atau peminangan, bagaimana mendidik anak serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga sampai dalam proses nafkah atau memberi nafkah dan harta waris. Semua diatur oleh Islam secara terperinci, detail, dan gamblang. Selanjutnya, untuk memahami konsep pernikahan dalam Islam, maka rujukan yang paling benar dan sah adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Berdasarkan rujukan ini, kita akan memperoleh kejelasan tentang aspek-aspek pernikahan maupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai pernikahan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan. Maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan ghariza insaniyah atau naluri kemanusiaan. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali. Allah menyebutkan sebagai ikatan yang kuat. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ke bab 10. Akhlak sosial, pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Manusia adalah makhluk kompleks di mana mereka merupakan panduan antara wujud material dan wujud spiritual dalam satu kesatuan ciptaan yang Maha Pencipta. Manusia juga tidak serta merta tinggal diam seperti halnya makhluk dalam wujud benda material lainnya, melainkan selalu bergerak dinamis untuk mengaktifitasikan dirinya. Aristoteles mengkategorikan manusia ke dalam zoon politician, yang berarti manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul. Jadi manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Oleh karena sifat suka bergaul dan bermasyarakat, itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Oke, kita lanjut lagi. Pertemuan selanjutnya ialah muamalah. Makna muamalah, kalau kita berbicara muamalah adalah menurut bahasa muamalah berasal dari kata amalah, yu'amili muamalah, sama dengan wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alat, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Untuk istilah pengertian muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut. Pengertian muamalah menurut Al-Dimyati adalah menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pengertian muamalah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur suatu hubungan manusia dengan manusia lain, hidup dan kehidupan. Dari pengertian arti luas tersebut atas kiranya kita dapat mengetahui bahwa muamalah yaitu suatu aturan hukum Allah yang mengatur manusia dan kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah seperti menurut Hudlari, pengertian muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar untuk mendapatkan manfaatnya. Demikian, untuk kita lanjut lagi ke bab selanjutnya,
Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Hakikat hidup dan kerja rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja, akhlak dalam bekerja, harusnya profesionalisme dalam bekerja adalah pembahasan kita selanjutnya. Hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah berfirman yang artinya dan jiwa serta penyempurnanya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafsnya dapat menangkap makna baik dan buruk serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Meskipun nafsnya berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Untuk itu manusia dituntut agar memelihara kesucian nafsnya. Kita lanjut untuk yang pertemuan terakhir, yakni harta dan jabatan adalah amanah dan karunia Allah. Yang mana dari bab ini adalah Islam dalam masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan juga kepada kita. Keduanya juga akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya di hari kemudian, baik terhadap cara mendapatkannya maupun cara mempergunakannya setelah didapat. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa harta itu ditanya tentang dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya. Itu artinya pada pertanyaan seputar harta ada 4 hal yang akan kita pertanggungjawabkan. Di antaranya, bentuk harta yang akan kita pertanggungjawabkan itu adalah harta yang didapat dengan cara yang halal, lalu keluarnya juga dengan cara yang halal. Inilah ya harta yang diridhoi. Selebihnya Allah tidak ridho. Kedua, harta yang didapat dengan cara halal tetapi keluar untuk yang haram. Ketiga, harta yang didapat di antara bentuk harta yang akan kita pertanggungjawabkan itu adalah harta yang didapat dengan cara yang halal lalu keluarnya juga dengan cara yang halal. Inilah yang diridhoi Allah, selebihnya tidak ridho Allah. Nah, dengan perbuatan itu, kedua, harta yang didapat dengan cara halal tapi keluar untuk yang haram. Ketiga, harta yang didapat dengan cara yang haram keluar untuk yang keperluan yang halal. Ataupun yang keempat, harta yang didapat dengan cara yang haram keluar untuk keperluan yang haram pula. Maka ketiga jenis harta ini tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Saya langsung ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.